Karena memang prinsip aku kalau ke gunung paling ya bawa sabun pons juga aku tinggal di tempat base camp, nggak aku bawa. Karena buat apa juga make up gitu kan. Memang benar-benar naik itu natural gitu kan. Nah, itu Kak Dewi langsung buka put. Dan anehnya, informasi dari mereka, dari si Henny, aku tuh langsung dandan sambil nyanyi, nyinden. Tanggal 11 dapat insiden kecelakaan sampai aku hilang ingatan. Hilang ingatan 2 minggu karena ada pendarahan di otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di besok pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua nih yang sudah mensupport dan menonton kita sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan kita, baik itu di platform YouTube ataupun media sosial lainnya, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, yang dimana narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki perempuan, dan dia adalah salah satu orang yang pernah mengalami kejadian horor saat pendakiannya, yang dimana dia tiba-tiba ada suatu selendang di tas carry-nya dia, yang dimana selendang itu adalah selendang sindenya kayak. Dan ini terjadi pada tahun 2003. Oke, mungkin kita untuk lebih jelas kita langsung aja nih siapa narasumber gua kali ini. Halo, Kak Dew. Halo. Sehat ya Kak ya? Sehat. Ini ngomong gila Kak Dewi aja ya? Iya. Nah, Kak Dewi ini kan gue sempat membaca beberapa artikel tentang kisah horor lu waktu di Gunung Lawu ya? Iya. Ini di tahun 2003. Nah, boleh di-spill nggak nih teman-teman semua mungkin pengen tahu nih, di Gunung Lawu pada saat itu bener nggak sih ngalamin kejadian tiba-tiba ada selendang di tas carrier lu itu? Iya. Oke, sebenarnya kalau saya mau bercerita juga sampai detik ini, saya juga masih berpikir bahwa ini beneran nggak sih? Gitu kan. Tapi memang bener-bener terjadi gitu kan. Nah, saat itu setiap kali mendaki gunung saya nggak pernah yang namanya bawa makeup lengkap. Oke. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba saat insiden saya naik Gunung Lawu ini ada satu momen di mana momennya itu saya bawa makeup lengkap, gitu kan. Yang dimana momennya ini saya dapat cerita juga dari teman saya karena waktu itu saya tidak sadar hal ini tuh terjadi dalam diri saya ketika udah selesai turun dari pendakian. Teman saya ini cerita, Kak Desil, aku dipanggilnya Desil, nama singkatan Dewi Silalahi kan. Pokoknya mereka menceritakan detail gitu. Hingga akhirnya saya tanya, masa sih saya sampai seperti itu? Iya, Kak Desil sampai nyinden, sampai make up, sampai tiba-tiba ada selendang. Saya juga kaget, Kak Desil kan nggak pernah bawa make up, kok ini make upnya lengkap, katanya seperti itu. Oke, nah gila, ini pendakian berapa orang sih Kak kalau itu? Pendakian kurang lebih tuh 15 sampai 16-17 orang. 16 sampai 17 orang. Ini tidak sadarkan diri saat mendaki gunung, itu benar? Betul. Gila. Ini kan mendaki berarti 2 hari 1 malam ya? Iya, 2 hari 1 malam. Jumat kita start Jumat. Jumat malam. Dan ini nggak sadarkan diri? Iya. Sadar-sadar ketika di bawah? Iya. Wah, nggak kebayang tuh ya. Oke, mungkin kita nggak usah berapa waktu lagi, kita langsung aja nih masuk ke ceritanya. Silakan Kak Dew, diceritakan dari awal pendakian sampai akhirnya turun ke bawah seperti apa. Sebenarnya saya kalau menceritakan ini saya sedikit kayak langsung merinding gitu kan. Karena sampai detik ini pun saya masih berpikir, ini bener ya terjadi di hidup saya dalam perjalanan ini, seperti itu. Oke. Kita berangkat itu hari Jumat. Nah, kebetulan saya ikut open trip. Salah satu open trip dari teman saya yaitu Niko. Oke, nah Niko langsung share flyer ada pendakian ke Gunung Lawu. Oke,
Lalu saya langsung daftar. Kebetulan yang ikut di trip Gunung Lau ini juga dari beberapa teman yang sebelumnya Gunung Merbabu, gitu kan. Nah, hingga akhirnya jadilah berangkat kita hari Jumat. Nah, hari Jumat kita berangkat. Saya berangkat dari kantor, ya kan. Karena kita meponya itu adalah di UKI. Kita UKI mepo Cawang, di UKI Cawang 8 sampai jam 9 lah kita mepo. Lalu saya sudah packing dari sebelumnya. Hingga akhirnya jam 5 sore saya langsung berangkat ke UKI. Saya langsung naik Grab, langsung berangkat ke UKI. Nah, nyampe UKI kita mepo jam 6-an lah ya, jam 6 lewat karena trafficnya juga padat ya. Bisa dibilang jam 6 lewat 15 atau setengah 7 lah saya nyampe. Nah, kita nyampe di base camp di UKI, kita taruh carrier, kita makan malam juga sambil menunggu teman-teman yang lain. Terus kita packing, lalu kita berangkat lah. Kita berangkat sampai menuju lokasinya Gunung Lau. Nah, hingga akhirnya kita sampai di Lau itu pagi. Saya lupa jamnya ya, karena saya tidak pernah memperhatikan jam setiap kali saya nanjak. Pokoknya itu pagi, nah kita sampai di base camp Lau. Nah, nyampe di base camp Lau, kita turun, kita langsung packing-packing. Kalau ada yang mau mandi-mandi, ada yang mau sarapan-sarapan gitu kan, kita packing-packing. Nah, hingga akhirnya setelah kita packing-packing barang mana aja yang mau dibawa, mana aja yang mau ditinggal. Nah, hingga akhirnya kita start lah, kita jam 8 atau jam 9 lah kita start. Kita lewat Cetok. Candi Cetok. Ya, kita lewat Candi Cetok. Nah, tapi sebelum kita lewat situ kan di pos pertama itu ketika kita jalan, itu kayak ada tempat pos yang mengharuskan kita harus pakai sarung. Start awal pertama itu kan, kita harus pakai sarung, kita donasi berapapun itu seikhlasnya. Nah, sarung itu harus kita pakai sampai ke tempat yang ada airnya. Ya kan, saya lupa namanya, karena saya baru mengalami kecelakaan, jadi saya lupa lah nama-nama tempat, setiap titik-titik tempat itu gitu kan. Nah, kelemahan saya adalah konek gunung tuh nggak pernah memperhatikan nama pos, nama ini, pokoknya jalan-jalan gitu kan. Nah, akhirnya nyampe di tempat yang ada airnya itu, barulah sarung itu dilepas, dilipat lagi, dibalikin lagi di situ. Ditaruh aja gitu. Ditaruh di sana, karena kan di sana sudah ada orangnya ya, setiap tempat titik-titik itu kan. Nah, di situ awalnya saya sudah merasakan kayak ada mistis, karena saya baru tahu bahwa Lau ini adalah selain dia gunung, dia juga mengandung spiritual yang kental ya. Karena setiap titik tuh selalu ada dupa. Ya kan, selalu ada dupa. Nah, di situ saya sampai di situ, terus kita lanjutin jalan. Nah, disinilah ketika mau lanjutin jalan lagi, itu Hawa udah ngerasa berat. Oke, karena jalannya landai, cuman berdebu aja kan, berdebu. Jadi bawaannya itu kayak, kok setiap langkah tuh mengeluarkan energi yang super duper keluar ya. Beda gunung-gunung lainnya kan, nanjak-nanjak. Ini kok kayaknya setiap langkah tuh kayak bawanya berat. Padahal carrier isinya enteng gitu kan, cuma barang-barang pribadi. Nah, hingga akhirnya kita naik. Nah, setiap kali saya menemukan pohon, saya selalu tidur di situ. Nggak tahu kenapa. Capek atau lucu, aneh gitu kan. Yang saya lihat tuh kayak bukan pohon, kayak tempat istirahat kasur di situ. Pohon ini kayak kasur jadinya. Iya, jadi tiap kali teman saya, beberapa teman yang udah paham sama saya, istirahat dulu deh sini. Kayaknya bawahnya hawanya kayak ada pohon. Kayak pengen langsung nyadar tidur. Ada fotonya. Teman saya tuh sampai bikin ngambil foto, kamu tuh tidur tuh kayak pules, kayak tidur, kayak bener-bener tidur di rumah, kayak nggak lagi nanjak, dibilang begitu kan. Oke, saya tidur. Terus jalan lagi. Nah, semakin jalan tuh kayak semakin berat, ngos-ngosan. Dan hawanya tuh kayak udah di sini aja deh gitu. Udah di sini aja. Nah, hingga akhirnya saya lupa ya di pos berapa. Kita kan misah nih kan sama temen kan. Jadi saya waktu itu hanya ada 5 orang atau 4 orang. Terus bangnya tim Niko ini adalah tim skipper ya, belakang gitu kan. Nah, ada satu momen di mana
ketika saya jalan 4 atau 5 orang lah ya, mereka langsung naik ke atas, tapi saya tidur. Saya tuh langsung berhenti, kayak misah dari mereka berhenti, saya tidur. Nggak tahu kenapa yang saya sadar di saat posisi ini, saya tidur tiba-tiba Niko langsung naik. Ada Niko lah lewat. Niko untungnya melihat ke arah kiri. Niko bilang, itu Desil bukan, katanya, ya kan? Dan dia bangunin saya. Terus, mana rombongan kamu? Dibilang gitu kan, hah, rombongan? Nggak ada. Terus dia teriakin, gitu kan. Kok dia teriakin kan? Kok si Desil ditinggal? Aku tuh tidur. Aku juga pas bangun, kok tidur ya? Udah berapa lama ya gue tidur gini? Padahal kan tim skipper itu kan tim belakang kan, yang menyusur jalan bersih kalau nggak ada timnya lagi yang ini kan. Itu kan udah lumayan lama, bisa dibilang sejaman lewat lah. Hingga akhirnya saya jadi ngikut dengan tim skipper belakang jadinya jalannya kan. Terus, kamu ngapain tidur? Jadi ada landai tidur tapi pohonnya besar, saya tidur di situ dan itu nyenyak banget. Kayak nggak merasa bersalah gitu kan. Hingga akhirnya saya ngikutin mereka. Sepanjang perjalanan mereka selalu ngajak saya ngobrol. Mereka nggak mau melepas saya itu kayak diem gitu kan. Karena ada salah satu dari mereka yang tahu saya gitu kan. Nah hingga akhirnya istirahat. Mereka ada yang ngerokok, ada yang buka nesting bikin kopi. Lamanya cuma di situ perjalanannya. Hingga akhirnya saya tidur. Mereka bilang, kamu tuh tidur tuh udah lumayan lama loh. Sejaman ada. Tiap kali dibangunin, ayo bangun. 5 menit lagi. 5 menitnya nggak terasa, sejam setengah. Nah, hingga akhirnya jalanlah kita, udah mendekati pos 4. Nah, udah maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya paling tidak bisa berjalan di sebuah gunung itu maghrib belum sampai tempat camp. Kenapa tuh? Karena disitulah saya kumatnya. Kumat dalam artian? Tanda kutip. Udah mulai mengacau kemana-mana seperti itu. Nah hingga akhirnya saya lupa mulai dari pos 4 mau ke pos 5 atau pos 3 mau ke pos 4 saat itu. Informasi dari mereka, saya sih di sini setengah sadar ya. Saya bilang, kok saya mendengar suara gamelan ya? Gitu kan, kok saya mendengar suara gamelan ya? Lalu mereka bilang, nggak ada kok sih, nggak ada. Mereka mencoba mengalihkan. Hingga akhirnya informasi dari, nah disinilah saya tidak sadar. Informasi dari mereka bilang bahwa kamu tuh tiba-tiba nangis, teriak sambil nutup kuping, sambil kayak jongkok. Gitu kan, nutup kuping sambil jongkok. Kamu bilang enggak usah lanjut di sini aja. Oh, di sini aja maksudnya itu stay di sini gitu kan. Di pos 4 itu? Iya, saya lupa deh itu antara mau mendekati pos 4 karena kan yang angkanya antara pos 4 ya kalau nggak salah ya kan. Iya. Nah, terus mereka maksa aku untuk jalan tapi aku nangis. Itu suaranya kencang banget, kuping sakit menusuk gitu kan. Nah, setiap kali jalan mereka selalu memperhatikan saya. Dan kayak ketika saya pengen jalan, pengen belok ke sini, mereka langsung kayak narik tangan, narik bawah ke sini. Nah, ketika pas lagi detik-detik di situlah lamanya tiba-tiba pakai HT manggil salah satu orang trip yang orang kawasan sana lah. Apa ya istilahnya itu kan? Porternya sana gitu kan, cowok gitu kan. Hingga akhirnya mereka datang, porternya satu orang, dia kasih tahu si Dewi ini nggak bisa nih kalau maghrib udah melewati maghrib tuh belum nyampe camp. Nah hingga akhirnya aku di situ aku nangis lama, terus aku bilang kok berat banget pundak aku, kayak ada orang yang gendong, pokoknya berat banget. Nah saat itu ada yang namanya Dian juga kumat di situ, cuman dia kumatnya kayak muntah-muntah juga, nangis. Informasi dari mereka kan, jadi mereka menangani dua orang, satu yang parahnya aku, kedua adalah Dian ini berarti tipenya sama kayak Kak Deo gitu?
bisa dibilang sama, cuma dia tidak separah aku. Oke. Cuman dia cuman kayak nangis, kayak muntah-muntah, kayak mengigo atau mengapalah gitu, Meracau kayak ngomong apalah, aku juga nggak tahu. Aku juga dapat informasi dari situ. Hingga akhirnya kita jalan terus, dibilang gitu kan, tangan aku bener-bener dituntun, dipegang gitu kan. Nah, setiap kali dipegang kamu tuh kayak pengen lepas, kayak pengennya lepas gitu kan, kayak pengen lepas. Hingga akhirnya kayak ketika pengen lepas kayak ke situ aja gitu kan, enggak ke sini. Jadi ada yang namanya Eko sama porter itu tuh sepanjang perjalanan tuh sambil bacain ayat-ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran sepanjang perjalanan gitu kan, supaya aman gitu kan. Tapi kamu tuh ngomong tuh udah mulai aneh-aneh, ke situ aja tuh. Ada orang tuh di situ. Tuh, ada apa gitu. Okay. Nah, akhirnya aku tuh bener-bener dipegang, diawasi gitu kan. Nah, hingga akhirnya sampailah detik-detik mau nyampe di sana, aku tuh kayak udah nggak mau nendak di situ, gitu loh. Ya, kenapa tuh? Nggak tahu kenapa. Jadi memang nggak mau aja ya? Nggak mau istirahat di Sabana atau tempat ngecamp itu. Ini dari beberapa informasi dari teman-teman. Mereka juga menceritakan sedetail itu kan. Nah, hingga akhirnya udah sampai lah di tenda, mereka langsung masukin aku ke, sudah ada beberapa teman yang udah nyampe duluan kan di sana, jadi kita tinggal masuk tenda tuh semuanya udah disiapin oleh porter sebelumnya kan. Nah, hingga akhirnya aku masuk ke dalam tenda. Nah, disinilah yang katanya sangat-sangat mengerikan kata mereka seperti itu. Nah, ketika aku tahu, aku juga kayak nggak percaya, masa sih aku begitu? Nggak mungkin masa sih gitu kan, setelah mendengar cerita dari mereka. Nah, sampai di dalam tenda katanya istirahat, ya udah aku masuk ke tendanya si Henny sama Budi. Budi keluar, tinggallah kita perempuan kan, takut mau ganti baju apa. Awalnya aku tidur, istirahat tidur, tapi tiba-tiba aku bangun, itu cuma beberapa menit gitu lah. Bangun tiba-tiba si Henny yang ada di dalam tenda bilang, Kak Desil itu langsung buka tas keril, langsung minggir gitu kan, buka tas keril. Ya udah aku juga minggir gitu kan posisinya. Langsung buka tas keril, ngambil pouch yang isi makeup, langsung dandan katanya tuh dandan. Aku juga kaget, aku nggak pernah bawa makeup selengkap itu ke gunung. Karena memang prinsip aku kalau ke gunung paling ya bawa sabun pons juga aku tinggal di tempat base camp, nggak aku bawa. Karena buat apa juga make up gitu kan. Memang benar-benar naik itu natural gitu kan. Nah, itu Kak Dewi langsung buka pouch. Dan anehnya, informasi dari mereka, dari si Henny, aku tuh langsung dandan sambil nyanyi, nyinden. Tapi nyanyinya tuh nggak keluar di dalam hati. Jadi kayak gimana sih aku nyinden itu? Aku juga di saat itu katanya itu percis banget nadanya, bener-bener nada nyinden. Nah, sekarang aja aku praktekin aja agak bisa gitu. Gimana sih nada ini kayak gitu loh. Sampai pakai maskara, sampai pakai apa sih namanya tuh inilah gitu kan. Apalah sampai blush on gitu kan. Terus minyak wangi banyak banget nyemprotnya. Terus dan anehnya itu nggak aku taruh dalam tas lagi, paham nggak sih? Kayak cuma gertakin doang itu. Terus tiba-tiba ngeluarin shawl. Aku lupa lah. Selendang? Iya, selendang atau shawl lah namanya. Aku tuh nggak tahu lah. Aku lupa warna kuning atau warna orange lah itu, aku lupa. Aku langsung pakai. Si Henny bilang, Kak Dewi mau kemana? Kok dandan? Ini malam. Kak Dewi mau kemana? Gitu kata si Henny kan. Terus hingga akhirnya aku keluar dari tenda. Keluar dari tenda itu posisinya mereka kan ada yang masak gitu kan, duduk sambil santai. Aku keluar, mereka langsung kasih bangku lipat yang buat pendakian gitulah ya. Mereka langsung suruh aku duduk. Mereka bilang, nanya, Sil mau makan nggak? Aku malah bilangnya, aku udah cantik belum? Kata mereka. Aku sampai sekarang nggak percaya, masa sih itu aku gitu kan. Nah terus mereka nggak menjawab pertanyaanku. Mereka malah mengabaikan. Malah nawarin, mau makan apa? Ini aja nih. Mau teh? Mau ini dulu nih, kentang dulu atau mau ayam? Pokoknya mereka tuh mengalir. Aku cantik nggak sih? Kamu tuh ngomong tuh udah
gurau katanya. Ngomongku tuh udah gurau. Nah, disinilah momennya. Tiap kali kamu pengen pergi ke sana, kami selalu mau hadang. Kayak kamu tuh kayak pengen berdiri mau ke sana, pengen kemana? Enggak, pengen lihat itu, kata mereka. Aku jawabnya begitu. Terus tiap kali kamu pengen pipis, ya udah yuk diantar, tapi kagak pergi pipis gitu loh. Malah balik lagi duduk di bangku itu gitu kan. Nah, hingga akhirnya kamu masuk ke dalam tenda. Nah, seingat saya adalah saya masuk ke dalam tenda itu saya tuh tidur. Dari awal saya masuk dalam tenda itu saya tuh tidur. Gitu loh. Seingat saya kan, saya tuh tidur. Nah, hingga akhirnya informasi dari mereka, saya tiba-tiba pergi ke jalan lurus terus. Berarti keluar tenda ya? Keluar tenda, dan bukan keluar tenda dari tenda depan. Kok tenda depan kan ada mereka dong. Bener nggak yang masak itu? Mereka kan nggak mengizinkan. Bahkan ketika aku masuk dalam tenda, mereka tuh kunci tendanya. Nah, saya juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Seperti itu. Nah, pas jalan lurus ini kemana arahnya itu? Jalannya tuh kan masih ada sabana lurus gitu ya. Saya juga nggak tahu karena malam ya. Jadi informasi dari mereka, tiba-tiba ada pendaki lain yang teriak. Jadi saya bingung nih menceritakan ini nih. Yang saya ingat tuh saya tuh tidur, saya tuh mimpi. Intinya seperti itu. Oke. Yang diingat mimpi pada saat itu apa tuh? Mimpi saya pada saat itu adalah saya tidur, tapi saya tuh ada yang manggil saya, ada yang bukain tenda sebenarnya. Kakek-kakek dan nenek-nenek. Dok, ayo pergi, intinya seperti itu. Kesana sebentar, ya udah saya pergi. Dalam mimpi saya ya, dalam mimpi saya. Seingat saya tuh mimpi, dok ayo pergi. Ya udah saya pergi, saya jalan lurus terus. Tapi ketika saya jalan lurus terus itu ada 3 orang. Nah, 3 orang ini adalah kakek-kakek juga yang menghadangin saya, yang menghadang saya. Jangan pergi ke sana, katanya. Tapi saya tetap lurus jalan. Tapi mereka langsung, 1 orang ini meluk saya gitu loh. Meluk, saya tuh nangis. 2 orang ini teriak, nggak tahu pergi kemana. Nah, tiba-tiba saya lihat ke sini, ada orang banyak datang. Kayak bodyguard, kayak apalah, pokoknya orang banyak datang. Yang kakek-kakek yang dari arah berlawanan ini bilang, ini jaga, bawa lagi ke sana. Tapi di sisi lain, saya lihat kakek-kakek juga sebelah sini yang wajahnya marah. Jadi yang arah berlawanan gini nih, ini saya nih jalan kan, ini kakek-kakek nih. Satu lagi saya nggak tahu siapa, entah nenek-nenek, pokoknya ada 3 orang gitu, 2 orang, 3 orang. Nah, saya dihadang, tapi yang sebelah sininya, saya tuh lihat kakek-kakek. Jadi saya tuh kayak melihat ke sini. Dia nyuruh saya langsung lurus terus, tapi ada orang segerombolan dari sana datang. Ya, untuk menghadang itu. Untuk menghadang dan membawa saya. Saya tuh nangis sampai diseret. Diseret, terus tiba-tiba udah hilang. Saya cerita seperti itu ke teman saya. Dan teman saya cerita, itu kenyataan, Dewi. Kamu tuh bener-bener keluar dari tenda. Masa sih? Saya nggak percaya. Akhirnya mereka menceritakan lah versi mereka. Kayak gimana tuh, Kak? Mereka menceritakan seperti ini. Dewi, kamu tuh setelah kamu tuh dandan segala macem, kamu udah keluar tenda, kamu pengen pergi, kami hadang, kamu masuk tenda lagi. Kami lagi asik masak, Wi. Lagi asik masak, kami tuh masak, cerita-cerita, bercanda. Karena yang kami tahu kamu tuh udah tidur di dalam tenda, Dewi. Saya tuh diceritain sama Andrian. Andrian tuh sampai ngetik DM saya, karena saya penasaran setelah temen cerita secara langsung, saya masih penasaran. Saya DM si Andrian, coba sih ceritain lagi ulang. Barulah dia DM saya, dia ceritain sampai detail di DM IG gitu kan. Nah, versi mereka, tiba-tiba Wi, ada yang manggil pendaki lain dari sana. Mas, ini ada temennya nggak yang keluar? Kami kaget. Temen, kami langsung lihat buka tenda, Dewi hilang. Jadi mereka tuh langsung pergi ke sana, nyamperin gitu kan. Nah, mereka langsung nyamperin si pendaki ini, ya nih temennya nih, dia jalan lurus terus sempat bilang temenin saya ke sana, dibilang gitu kan. Kami melihat Dewi ini kayak aneh gitu loh, kayak ngajak ngomong tuh kan, makanya kami hadang gitu loh, kami cegah gitu kan. Nah, udah mereka bawa, terus aku bilang, kok mimpinya sama ya kayak kenyataan ya, memang itu Wi, dibilang gitu kan. Jadi ini kayak gimana ya, kayak antara
Dua dimensi. Dua dimensi, yes, betul. Kayak berada di dua dimensi. Perasaan saya tidur deh. Tapi kok mereka, jadi versi mimpi saya sama. Bedanya versi mimpi saya itu yang itu kakek-kakek. Nah, mereka bilang, nah kakek-kakek itu adalah pendaki lain mungkin. Leluhur kamu mungkin yang melindungi kamu. Atau apa gitu kan. Terus tiba-tiba kami ini ya malaikat-malaikat kamu kali. Karena kakek kamu mungkin manggil malaikat ya. Ya itu kami, kata mereka kan cerita. Saya di sini tuh kayak antara percaya nggak percaya. Ketika mereka bercerita seperti itu secara langsung, saya tuh bingung, masa sih saya seperti itu? Ya kan, yang saya ingat adalah saya tuh tidur kok. Nah, kamu tahu nggak, ketika kamu udah dipindahin lagi, jangan tenda yang 2 pintu kanan kiri. Kamu dipindahin ke tendanya si Bari, tidur, yang 1 tenda. Hingga akhirnya tenda yang di Sibari itu cuma 1 pintu, dikunci, hingga akhirnya ada momen di mana udah kita tidur istirahat. Saya juga dapat informasi dari Sibari cerita. Kak Deo tuh tidur sama saya tuh ya, kayak bukan tidur loh, dibilang. Maksudnya? Iya, tidur, tapi kayak pengen keluar. Saya tuh bingung mau ngiket Kak Deo ini gimana. Saya peluk kagak enak, dia bilang seperti itu kan. Hingga akhirnya saya masukin sleeping bag aja, saya kunci gitu kan. Tapi selama Kak Dewi tidur tuh kayak ngigo, nggak tahu ngigo nggak kayak ayo keluar. Ini cerita si Bari kan, udah ayo keluar, itu ada yang nungguin, ayo keluar ada yang nungguin katanya gitu kan. Nggak ada. Udah ayo itu, jadi kayak antara ngigo, itu loh suaranya loh. Terus Kak Dewi tiba-tiba bangun, nyari, bukain tenda gimana, terus aku nggak lihat. Aku tarik lagi gitu. Nah, seperti itulah mereka cerita. Dan saya juga nggak percaya hal itu kan. Tapi memang ceritanya seperti itu. Dan mereka cerita semua tuh memang seperti itu. Berarti secara realita iya. Tapi kan karena saya adalah icon ya, saya karena nggak sadar, nggak menyadarkan diri kan, nggak sadar diri kan. Nah, hingga akhirnya saya nggak terima hal itu terjadi gitu kan. Awalnya. Nggak tahu kan. Nah, hingga akhirnya tidurlah, nggak terasa udah berganti hari pagi, ya kan? Nggak terasa udah berganti hari, kita mau submit, ya kan? Kita mau submit, bawa makanan, bekal, segala macem, jalan. Subuh lah, kita udah mulai jalan subuh. Kita jalan, tidak terasa apa-apa, cuma terasa kayak masih berat gitu kan. Terasa masih berat, jalan. Akhirnya melewatilah Pasar Dieng. Sedikit lagi udah melewati Pasar Dieng yang nanjak ke situ. Disitulah saya udah mulai padahal itu terang gitu ya. Tapi informasi dari si Bari bilang Kak Dewi udah mulai kacau. Kacaunya nggak tahu capek, nggak tahu apa, berat banget bawaannya. Jadi kalau tiap kali mau melangkah itu kok kayaknya bawanya berat banget. Kayak ada tarik menarik gitu loh. Mungkin karena suasana gunungnya spiritual kali ya, jadi kayak terasa gitu kan. Nah, yang bebatuan tajam nanjak gitu, saya bilang sama si Bari, saya nggak sampai puncak deh, saya sampai sini aja. Kalau mau naik silahkan, tinggalin saya di sini, saya mau tidur. Di Pasar Dieng ini ya? Bukan, melewati Pasar Dieng dikit. Nah, saya mau tidur. Ya udah kalau mau tidur tidur aja, saya tungguin katanya kan. Nggak usah tinggalin saya sampai sini aja. Nanti kalau ada orang yang udah turun, paling nanti saya turunnya ikut bareng mereka. Saya nunggu di sini aja. Nah, si Bari itu bener-bener nungguin gitu kan, sampai aku tidur tuh lama. Jadi itu naiknya tuh lama banget, aku submitnya tidur sejam 2 jam nggak terasa. Pokoknya bener-bener tidur. Ayo naik lagi, mereka si Bari memberikan semangat. Ayo bisa kok, dikit lagi kok kayak ngerasa berjam-jam. Padahal dikit lagi tuh kayak cuma 30 menit sebenarnya gitu kan, cuma 1 jam lagi lah nyampe gitu kan sampai titik puncaknya. Terus hingga akhirnya, udah ayo enggak. Aku bilang seperti itu. Nah, hingga akhirnya nggak terasa ketika kita udah mau nyampe itu kan ada Mbok Iem ya, yang warung-warung gitu kan. Nah, udah melewati Mbok Iem, pas warung-warung itu duduk dulu di situ, minum teh manis kan, minum teh manis. Nah, di sini aku bilang nih sama ada satu lagi Eko sama Dian, sama Bari lah ini nyampe sini. Satu lagi siapa ya? Aku lupa lah namanya kan, karena mungkin member baru gitu di trip ini. Aku bilang,
kalau puncaknya kemana ya? Kalau mau nyampe Tugunya itu, oh sebelah sana. Kok aku maunya sebelah sana ya? Kanan atau kiri lah kalau dari sini gitu kan. Oke. Nah, di sana ada apa ya? Aku sempet nanya. Nggak ada apa-apa, dibilang gitu kan. Ya paling kayak pemandangan gini. Enggak deh, kayaknya aku maunya ke sana. Enggak Dewi, dibilang gitu kan. Udah ke sini kan ya. Oke. Selesai dari ngobrol situ, kita lanjutin perjalanan. Lanjutin perjalanan. Nyampe lah mereka udah duluan misah, karena aku jalannya lambat. Nah, pas mau nyampe sini, aku bilang, aku nggak tahu kenapa langkahku tuh ke sini. Harusnya ke sini dong, yang puncak 3 berapa MDPL itu kan. Ke sini. Si Bari langsung narik. Ini loh, kalau arah mau ke puncak nih dikit lagi nih. Berapa menit lagi. Enggak, aku mau ke sini. Itu tempat apa ya? Oh, itu mah tempat orang yang biasa kayak ada rumah orang mau istirahat, kayak mau apa sih namanya beribadah atau apa dibilang gitu. Enggak, aku kayak pengen ke sini, bukan ke situ gitu kan, kayak ada jalan gini kan. Nah, di sini tuh kayak ada tempat orang. Kelihatan kok tuh orang ngapain, kayak orang mau apa sembahyang tak apa gitu kan. Nah, tuh, kok aku maunya ke sini gitu kan. Tapi si Bari narik, ini puncak. Nah, sampailah di puncak itu, nggak tahu kenapa begitu nyampe aku nangis. Nah, aku nggak tahu nih, ini aku nangis terharu aku berhasil nyampe puncak atau aku nangis nggak sesuai dengan pengen ke arah sana, walaupun nggak tahu ke arah sananya ini kemana. Paham nggak? Paham. Nah, disitulah aku tuh kayak nangis sedih. Aku tuh nangis bener-bener sampai kecegugukan sama si Eko. Jadi aku duduk di sini, si Eko di sini. Aku tuh nangisnya tuh bukan di tubuhnya, jadi di tempat yang orang istirahat di situ loh. Berapa meter? Jadi aku di sini berapa meter baru tugu gitu kan. Jadi ngarah nangisnya tuh ngarah ke tempat yang tadi enggak. Iya, nah. Itu ya? Aku sampai mukul-mukulin ini Eko gitu kan, nangis gini. Lu kenapa sih nangis? Gak tahu gitu, paham gak sih? Susah ini, nggak bisa ditahan. Terus udah kata mereka, kamu tuh nangis terharu akhirnya kamu bisa nyampe puncak. Tapi dalam hatiku kayak enggak gitu loh. Paham gak sih? Kayak enggak. Nah, hingga akhirnya ya udah, tenangin diri di situ, tarik nafas. Yuk foto-foto, banyak yang ngajak foto kan. Nah, foto aku tuh kayak kosong. Kayak bukan ini tujuanku gitu loh. Oke, berarti ada bukti fotonya nanti bisa dilampirin ya? Oke. Kayak bukan ini tujuanku gitu. Tapi ada foto aja, ya udah foto lah gitu kan. Yang penting supaya ada di IG gitu kan ya. Biasa ya post kan IG gitu kan. Udah nyampe berapa MDPL gitu kan. Udah turun. Nah, sepanjang perjalanan turun kan cepet ya. Dari situ ke tempat base camp cuma 30 menit ya kan. Kalau turunnya cepet. Tapi sepanjang perjalanan itu kayak pikiran aku, hati aku tuh kayak kosong. Happy-nya tuh beda. Happy-nya tuh beda. Nah, hingga akhirnya pas turun, mereka belum ada cerita apapun gitu kan. Pas udah turun, kita packing. Aku kayak ngerasa sedih gitu kan, nggak tahu saya sedihnya karena apa. Ya udah packing, hingga akhirnya singkat cerita perjalanan turun, jalan. Nah, setiap kali aku turun tuh, aku tuh selalu kayak pengen kesana, cuma aku bingung kesananya ini kemana gitu loh, paham kan? Paham. Mereka bilang nggak ada pendopo, padahal ada gitu loh. Nah, ketika mereka bilang ada itu adalah ketika perjalanan ini udah selesai, aku udah nyampe rumah, aku tidur. Nah, disinilah yang aku bilang sama salah satu temanku. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, di saat aku sudah pulang kosan, malamnya itu aku tuh bermimpi. Aku tuh bermimpi ketemu kakek-kakek itu lagi. Dan wajahnya itu datar, dan dia cuman bilang nyampein kobaran api. Kobaran api? Maksudnya? Jadi begitu turun kan, turun malamnya itu langsung ketika nyampe di kosan kan, Seninnya aku kerja. Nah, Senin malamnya itu aku mimpi kakek itu cuman bilang, kenapa kamu nggak ke pendopo? Dia bilang begitu. Nah, kenapa kamu tidak ke pendopo? Terus dia bilang akan ada kobaran api. Buset, aku kaget. Kobaran api apa ya? Gitu kan. Nah, terus aku langsung bilang sama si Niko, Nik, aku mimpi nih. Aku mimpi lihat wajah kakek-kakek yang marah sama aku, yang aku nggak langsung
di mimpiku itu yang nggak langsung ikut lurus buat ke arah suara gamelan itu. Aku mimpi kayak kakek itu bilang bakal ada kobaran api. Ah enggak lah, si Niko bilang itu cuma mimpi begini itu ke bawah aja karena kan baru selesai mendaki katanya kan. Masa sih iya gitu kan, berapa kali lah aku tuh mimpi. Terus tiba-tiba aku sakit gitu kan. Aku sakitnya tuh kayak beda gitu, enggak seperti biasanya. Aku tuh kayak sakitnya tuh kayak periksa ke dokter, tapi dokter bilang nggak apa-apa. Jadi sakitnya gini loh, pas periksa ke dokter, dilihat trombosit normal, tensi darah normal, semuanya normal gitu kan. Tapi badan aku kayak lemes banget gitu loh. Nggak ada tenaga demam gitu kan, demam berdarah enggak, dokter aja bingung gitu kan. Ini hasilnya juga normal, oke. Terus aku WhatsApp sini kok lagi, ini kenapa ya? Kok aku mimpi kayak kakak itu lagi ya, kayak kakek itu malah bilang, aku nggak tahu nih, ada 2 kakek nih, aku bingung nih kakek yang alam sana kah atau kakek leluhur aku kah gitu kan. Yang intinya bilang, dia bilangin cu berarti kayak cucu gitu kan. Kenapa kamu nggak ke sana? Itu kesempatan kamu untuk ke sana. Kamu nggak ke sana, kamu tidak menginjakkan kaki ke sana, akan ada musibah lah, dia bilang gitu. Dia bilangnya kobaran api gitu loh. Aku pokoknya namanya juga mimpi kan aku coba mengabaikan. Nah, terus dia bilang akan ada apa sih namanya kayak kering gitu kan. Nah, terus aku coba mengabaikan. Nah, tiba-tiba bener nggak lama dari situ informasi di berita tiba-tiba lalu ada yang kebakaran dan ditutupnya udah lumayan lama kan, waktu itu kan hampir sebulan kan. Aku bilang sama Niko kan, Nik bener kan yang gue bilang. Nah, semenjak dari situ gue bilang sama Niko, kok aku kayak pengen kesana ya, kenapa ya? Ini kok gue kayak ada yang manggil, gue nggak tahu nih Nik. Gue bilang gitu kan. Gue pengen ke pendopo itu. Kemarin lu bilang nggak ada pendopo, ternyata ada kan pendopo. Iya wi, itu ada pendopo. Arahnya di sini. Lu kenapa nggak bilang kemarin nih, minimal setelah turun kita mampirin dulu sebentar, kan kita nggak tahu apa gitu kan. Nah terus hingga akhirnya Niko langsung cari tahu orang Potter di sana. Ini gimana ya supaya si Dewi sembuh, nggak drop, nggak apa gitu kan. Dan ternyata setelah Niko nggak kasih tahu sama salah satu bisa dibilang kuncen tak porter di sana lah yang saksi waktu itu, ya memang harus ke sana. Terus Niko bilang biayanya sekian karena harus ada kayak apa sih sesari ya, kayak sesajen kayak bunga apa harus bawa itu katanya. Berarti ritual kasar lagi. Aku nggak tahu itu ritual atau syarat, paham kan? Okay. Aku nggak tahu itu ritual atau syarat, gitu kan? Jadi Niko tuh WhatsApp-nya harus bawa ini sesarnya sekian, ini sekian, terus nanti harus apa dia bilang gitu kan. Oh oke, nggak apa-apa kalau memang itu harus dilakukan. Kapan waktunya? Nah, ketika aku tanya kapan waktunya, aku pengen secepatnya, ada aja halangan, nggak tahu kenapa. Ketika aku udah mau ke sana, tiba-tiba ada halangan. Aku nggak tahu ini halangan dia marah karena kelamaan nggak langsung ke sana atau apa. Halangannya tuh cobaannya tuh bertubi-tubi. Bisa bilang sampai detik inilah kemarin. Oh, berarti belum sempat lagi ke Gunung Lawu? Belum. Harusnya tuh ke sana tuh dengan cepat kemarin sebenarnya. Cuman halangan tiba-tiba ditutup sementara karena kebakaran ya kan. Tiba-tiba aku bilang, nanti bakal ada lagi nih. Pokoknya kobaran api yang masih ada di lingkup wilayah itu kan. Kobaran api, bener, Gunung Arjuna. Dan kebakaran lagi. Dan hingga akhirnya ditutup juga dong Lawu kan. Ya kan, pendakian itu kan. Hingga akhirnya ada aja waktunya si Niko nggak bisa. Aku juga tidak bisa, tiba-tiba aku ngedrop sakit. Aku bilang, aku nggak tahu kenapa ya setelah aku turun dari situ. Sorry tuh aku drop levelku dari semua hal tuh drop. Aku nggak tahu kenapa. Aku bilang itu kan, bahkan sampai tiba-tiba di Oktober baru ngeh ada penyalahgunaan data pribadi. Oktober. Maksudnya? Ada aja kejadian pengen berangkat tiba-tiba aku kena musibah. Baru ngeh entah dari sejak kapan dataku disalahgunakan sama orang. Jadi ada aja gitu cara jalannya. Aku mau beresin stres gitu kan. Desember baru mau beresin. Desember mau ada rencana ke sana. Tiba-tiba aku kena jambret. Semua data di handphone kena jambret Desember. Jadi ada aja. Oke, Januari pengen ke sana lagi, aku drop.
Tiba-tiba ada hujan kan, musim hujan yang tiba-tiba semua gunung ditutup juga kan, Pulau Jawa kan. Desember aku drop. Januari aku drop sakit. Desember Februari, Januari aku drop sakit, Februari tiba-tiba ada halangan apa? Maret kemarin aku kecelakaan sampai hilang ingatan. 2 minggu, jadi ada aja gitu loh. Jadi kayak pengen menepati janji. Aku kan nggak sadar ya waktu aku kejadian itu apakah aku berbuat janji mau balik lagi atau kan aku nggak sadar kan. Cuman kan itu dibikin oleh kode-kode alam, tanda-tanda dari mimpi kah, dari apakah. Nah, seperti itu. Oke, sampai sekarang April pun dan sampai detik ini belum kesampaian ya ke sana ya. Jadi ada aja masalah-masalah gitu kan. Aku nggak tahu ini hukuman kah atau teguran kah atau apa. Karena ketika mau ke sana, temanku nggak bisa lagi ada job trip, bawa trip lain. Oke. Gitu kan. Jadi kayak ada hal-hal yang harus diberesin yang aku nggak tahu. Dan gitu pendakian Gunung Lawu ini masih menjadi misteri bagi kalian. Misteri banget gitu kan, masih sangat misteri. Dan ada keinginan lagi untuk mendaki Gunung Lawu dan dengan tujuan yang berbeda. Yang berbeda ya. Yang berbeda pasti. Oke, semoga cepat disegerakannya Kak ya. Iya. Nah, mungkin nih ada beberapa anak-anak Gunung Lawu yang menonton video ini nih Kak. Mau disampaikan nggak tentang keluhan kakak nih tentang apa tadi yang seserahan itu yang segala macam? Sesajen atau apa gitu. Mungkin teman-teman semua ada yang mengalami hal yang sama seperti Kak Dewi ya. Bisa tulis aja di kolom komentar solusinya kayak gimana, karena gua sendiri pun nggak tahu solusi seperti apa ya. Mungkin banyak kali, mungkin bukan banyak ya. Ada beberapa orang yang pendakian lain mungkin pernah mengalami hal-hal mistis atau hal-hal spiritual karena ini gunung berbeda dari gunung-gunung lain. Benar? Karena gunung ini tiba-tiba setiap sudut ada dupa, ada wangi segala macem. Dari trekkingnya landai tapi mengandung energi. Mungkin ada energi positif atau energi negatif yang bawaannya jalannya kayak berat atau apa gitu kan. Ini beda gitu, gunung ini beda karena dari segi culture-nya, budayanya, benar nggak gitu kan? Beda sama hal gunung-gunung umum lainnya. Sebelumnya ke Merbabu juga tuh ya. Iya, karena pas naik kan harus pakai sarung yang udah disediain dari situ, ya kan? Terus melewati mata air, ada orang yang air pancuran itu, ya kan? Ada orang yang cuci muka di situ, konon katanya supaya lancar. Ada yang ngambil airnya juga karena air mata air. Aku juga sempat cuci muka di situ 7 kali kan. Gitu. Nah, ada yang seperti itu. Walaupun setelah cuci muka nemu pohon tidur. Seperti itu kan. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin pernah merasakan hal itu, cuman mereka diem atau mengabaikan ada rasa-rasa tarik atau apa seperti itu. Oke, ini pendakian 2023 yang dimana tadi teman-teman semua sudah mendengarkan kisahnya. Di sini gue pengen mengulik lebih dalam lagi nih Kak tentang pendakian lu di Gunung Lawu kali ini. Nah, tidak sadarkan diri selama 2 hari 1 malam nih ya. Bukan tidak sadarkan, pure tidak sadarkan diri ya. Tetap ada kesadaran tapi hilang ingatan. Oke. Dan ini dialami bukan hanya lu aja. Dan ada teman lu juga tadi tuh, sama Mbak Dian ya. Mbak Dian itu udah mulai terasa itu ketika di antara pos 3 atau pos 4 karena kita jalan bareng kan, dia tiba-tiba kayak pusing, kayak langsung nangis, tuh sampai muntah, gitu, sampai menggurau lah dia bilang menggurau gitu. Nah versinya Mbak Dian tuh kayak gimana tuh Kak Dew? Apakah sama kah? Versinya sih dia cuma terasanya itu ketika kita jalan bareng tuh antara pos 3 atau pos 4 itulah. Karena kita kan ada 2 orang kan. Cewek sama aku, jadi dua-duanya kumat. Cuman ketika dia sadar nggak sadar, dia justru melawan gitu loh kan. Melawan hingga akhirnya dia sadar nggak sadar, hingga akhirnya masuk. Sampailah di tempat tenda, dia masuk terus kita misah. Nggak tahu dia. Gitu kan. Karena tendanya misah seperti itu. Iya. Nah, di sini gue penasaran nih Kak nih, boleh dikasih tahu ataupun tidak, mungkin itu terserah Kak Dewi aja ya. Nah, kenapa tuh Kak menjelang maghrib Kak Dewi ini nggak boleh beraktivitas lah, bisa dikatakan seperti itu ya? Karena nanti bakal terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu maksudnya apa Kak? Gue sampai sekarang masih belum nangkap. Bukannya tidak boleh beraktivitas ya, tapi di tempat-tempat tertentu seperti gunung, itu mata aku, telinga aku sensitif karena alam. Sensitif dalam artian? Udah mulai melihat yang tanda kutip
Oke. Melihat yang bisa dibilang kayak astral atau setan lah kasarnya, kalau bahasa umumnya setan gitu kan. Itu aku udah mulai, karena aku orangnya adalah sensitif. Telinga udah mulai kayak dengar suara, aduh kayak ada orang suara gitu kan. Nah itu bisa terjadi itu menjelang maghrib sampai malam. Kalau melakukan perjalanan di tempat-tempat alam seperti kayak naik gunung atau kita pengen ke pulau gitu. Tidak semuanya gunung atau tidak semua pulau, tapi tempat-tempat tertentu yang dimana tempat itu mengandung mistis dan spiritual yang berbeda seperti itu. Jadi gue jadi tahu nih ya kenapa lu tidak mau melanjutkan perjalanan ketika sudah berganti hari nih atau menjelang maghrib ya. Lebih baik stay dulu deh, nggak usah jalan, diem aja gitu, besok aja lagi lanjut gitu kan. Tapi kan keadaan mengharuskan harus terus jalan sampai ke tempat camp gitu. Ini kisah sangat gokil banget sih, karena memang ini pendakian yang dimana di sini gue katakan ya sulit dicerna pakai akal logika kita semua ya. Bahkan Kak Dewi tersendiri ketika sampai turun pun tidak percaya. Dan akhirnya bisa menerima itu ya kayak. Iya, ketika teman semuanya udah cerita, jadi seperti dihakimi gitu kan. Aku duduk di sini, mereka semua cerita. Lu tuh begini, lu tuh begini. Lu sadar nggak sih? Lu tuh hampir mau hilang nyawa, jalan lurus terus. Coba kalau nggak ada yang teriak, nggak ada pendaki lain lewat, mungkin lu udah hilang. Ntar kayak tiba-tiba muncul, makanya kenapa banyak case pendaki hilang lah, apalah segala macam kan dibilang. Aku kayak dengar cerita mereka tuh kayak, masa sih orang gua tidur mimpi? Ternyata mimpi aku juga kenyataan seperti itu. Jadi ada kayak masuk dimensi lain gitu loh. Dimensi lain tapi berbeda versi. Berbeda versi atau apalah bahasanya seperti itu. Makanya ketika minta cerita, aku tuh aduh, ini bingung gitu kan. Terus tiba-tiba aku saking aku pengen tahu cerita detailnya lagi, aku sampai WhatsApp temenku yang udah berapa hari pulang. Drian, tolong dong, kemarin tuh kejadiannya tuh aku kumatnya dari pos berapa ya? Masa sih tidak inget, kan udah diceritain. Pengen bentuk fisik gitu kan. Karena temenku juga ada yang nanya, daripada aku cerita, si Andrian ceritain lagi detail di IG gitu kan, di pesan, aku screenshot aja, aku kirim ke temenku. Daripada aku yang cerita ya kan, nggak tahu alurnya. Karena ini kayak ada dua alam. Aku tidur, aku mimpi, tapi sebenarnya terjadi. Jadi kan aku kan bingung mau menjelaskan ke temen aku gitu kan. Karena bingung, lebih baik udahlah screenshot kirim, udah nih baca aja lah, intinya seperti ini gitu. Seperti itu. Nah itu sampai bisa ditulis di berbagai artikel itu dari Kak Dewi tersendiri atau memang Kak Dewi yang, maksudnya Kak Dewi yang ngetik ya, yang nulis? Enggak, no. Jadi waktu itu temenku orang media, wih ada cerita apa lagi? Dia tahu nih temanku ini kan, nggak ada cerita apa-apa. Aku bilang gitu kan. Udah ceritain aja, nggak ada. Udah ceritain aja, ada cerita apa? Aku nggak tahu kalau ternyata itu mau dimasukin. Aku malas cerita, aku kirim aja ya screenshot-annya. Nah, terus ada salah satu di sana aku inget pendaki lain ketika udah selesai pulang nih ya, udah selesai pulang. Jadi tempat base camp-nya tuh lucu. Mereka semua tuh udah kenal namaku. Ini kakak podcast loh kok. Karena memang aku prinsip kebiasaan aku tiap kali aku pendaki kenal sama orang pun, aku suka bercerita. Ceritanya kayak ngajak guyonan bercanda, jadi supaya nggak capek. Kamu hidup buat apa sih? Ya buat ini dong, pokoknya guyonan gitu kan. Jadi di tempat base camp itu tuh mereka tuh udah kenal aku, gitu kan. Bukan kenal ya, tahu gitu kan. Akhirnya cerita. Ada satu orang minta nomor handphoneku, aku kasih, karena aku orangnya lemah di nama ingat gitu kan. Kelemahanku adalah mengingat nama orang. Iya kok bisa sih, kemarin ya kan aku tendanya yang sebelah sini sampai tuh tenda sebelah situ, kenapa ya ribut-ribut gini-gini. Mereka temanku itu bercerita, ada pendaki lain tuh yang denger. Jadi kan kayak gitu kan berbaur gitu kan. Nah terus pas mau pulang, Mbak boleh minta nomor handphonenya nggak? Boleh, aku bilang gitu kan. Aku kasih nomor handphonenya. Tiba-tiba dia kirim link WA. Apa nih? Aku klik linknya kan. Tiba-tiba, loh kok ini iya kemarin kan aku denger cerita teman-teman Mbak itu. Jadi aku kan denger dibilang gitu kan, dimasukin. Ya sudahlah.
Dimasukin ke grup? Berita. Oh, masukin ke berita. Sampai pada akhirnya artikel itu tersebar di beberapa media ya. Jadi kenapa itu ada? Awalnya satu doang, tapi aku nggak tahu bisa lebih dari itu. Mungkin teman ke temannya kan. Kenapa itu ada? Jadi ketika temanku nih menceritakan itu, ya kan, ada ini juga nih orang nih pendaki lain. Mungkin dia mendengar, dia memang sempat minta nomor handphone. Yeah. Itu satu. Terus kedua, temanku juga minta aku ceritain. Karena kan aku kan senang nulis kisah-kisah nyata gitu kan. Tiap kali aku mendaki itu temanku selalu bilang, "Wih, ada cerita apa?" Nggak ada apa-apa. Oh ya udah. Nah terus, ketika temanku ini yang di salah satu media juga, tapi dia bukan wartawan sih ya, tapi nggak tahu kenapa dia minta. Mungkin dia udah dapat link lagi kali, karena kan tayangnya itu kan beda-beda kan tanggalnya kan. Nah, aku males menceritakan karena aku nggak sadar, aku hanya bermimpi. Jadi cerita dari si Andrian ini aku screenshot, aku kirim lah ke temanku ini. Udah deh, aduh. Nah, temanku ini pengen ketemu aku tadinya, aku nolak, nggak mau, takut. Takut diwawancarain. Bukan takut wawancara aja sih, takut tanya macam-macam. Aku bingung menceritakannya, paham nggak? Karena kan aku nggak sadar, aku hanya bisa menceritakan perjalanan sama mimpi. Kalau kenyataannya ini ternyata di dua dimensi ini, ternyata mimpiku adalah aku seperti itu, kan aku bingung. Kalau ditanya ini bagaimana kan aku bingung jawab. Gitu. Nah, pendakian Gunung Lawu menjadikan misteri sampai saat ini buat lo nih kayak. Tapi di sini gue pengen nanya nih, ketika lo tidak sadarkan diri dan lo menyinden sambil berdandan dengan makeup yang banyak, itu ketika sampai bawah, shawl atau selendang dan alat makeupnya ada nggak? Itu yang jadi bahan pertanyaan sampai detik ini. Atau dari informasi teman-teman yang lain? Jadi gini, udah selesai nih sampai submit, pulang, nggak ngeh lah dan nggak inget itu. Kita packing. Nyampe lah kita di base camp bawah, barulah si Henny nanya, "Kak Deo, make up-nya mana?" Make up? Sejak kapan gue mau make up? Gue bilang gitu kan. Dibuka liat tas, nggak ada. Hilang? Nggak tahu deh itu hilang atau kemana. Terus ditanya, kemarin yang packing beresin lipet tenda apa gitu kan, yang bersih ada nggak? Nggak ada. Kalau ada kan pasti tanya dong, ini punya siapa? Ini punya siapa? Itu nggak ada. Berarti memang hilang gitu aja ya? Yes. Dan itu pun baru ngeh ketika sudah sampai di base camp turun itu, ketika kita mau pulang bersih-bersih ya, mandi segala macem. Kalian. Dan itu pun diingetin ketika ada yang bertanya. Bukannya lu bawa makeup, jadi kayak ada bercanda sambil nyindir gitu kan. Kan lu kan nyinden. Nah, dari situlah mulai mereka menceritakan gitu kan. Nyinden apaan sih? Iya kan lu bawa makeup. Makeup apaan? Gua kagak bawa. Lengkap loh. Gitu kan, lipstick, apa sih, blush on ya, blush on ini gitu tuh, sampai mascara, kayak aduh, nggak ada, memang nggak ada, aku nggak bawa make up dan nggak bawa itu sih. Kalau emang tuh salah ada kan pastinya kan jadi bahan gemparan kemarin gitu kan, ini salahnya ini itu nggak ada. Nah itulah yang aku mikir kayak, ini kok bisa terjadi ya gitu loh, kok bisa terjadi ya di sini gitu. Ya, walaupun memang sampai sekarang ini lu masih menjadi sebuah tanda tanya dalam diri lu tersendiri ya, Kak ya. Oke, mungkin nanti di lain waktu Kak Deo juga bisa cepat segera ke Gunung Lawu untuk menyelesaikan salah satu misi kali ya, atau apa ya. Kutipan tanda tanya dalam diri lu yang sampai sekarang ini masih... Ada apa sih di sana? Semoga disegerakan dan tidak terjadi halangan. Tadi gue dengar halangannya itu banyak banget ceritanya. Banyak banget, aduh. Musibahnya juga nggak karuan. Ya iya. Kan? Nah, sampai di kecolongan data, terus tadi apa, kecelakaan dan sampai lupa ingatan. Desember kena jambret, semua data kebobolan. Di handphone, dompet digital. Terus mau ke sana Januari, ada aja tiba-tiba info hujan, gunung ditutup lah, apalah segala macam. Februari mau ke sana teman tidak bisa. Ada aja Maret tanggal 11 dapat insiden kecelakaan sampai aku hilang ingatan. Hilang ingatan 2 minggu karena ada pendarahan di otak, di dalam otak. Itu kecelakaan apa, Kak? Naik Gojek mau pergi, tiba-tiba di belakang ada yang hantem, tiba-tiba aku sadar udah di ruang ICU 4 hari. Ya jadi ada aja. Oke. Oke nih Kak Deo, mungkin cukup sekian ya kisah dari Kak Dewi kali ini. Ini cerita sangat gokil banget dan bikin merinding buat gue pribadi, dan semoga dalam kisah ini teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya kayak dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Oke, sebelum kita menutup atau mengakhiri cerita, Kak Deo punya pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton kisah Kak Dewi kali ini?
Buat teman-teman yang senang mendaki gunung di gunung manapun termasuk di ini Lawu gitu kan. Ketika kalian ada cerita apa, kalian harus tuangkan itu dalam tulisan karena itu akan menjadikan memori kalian buat kedepannya. Seperti itu aja sih. Oke, mendakilah bersama orang yang tepat, orang yang berpengalaman juga ya, Yes, supaya pendakian kalian tidak terjadi hal tidak diinginkan. Oke, dari gue Indra, cukup sekian. Saksikan terus video-video berikut dari Besok Pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.